yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Sungguh benar-benar Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita, amin. Bukan hanya ketika keadaan kita baik-baik saja, bahkan dalam keadaan kita tidak baik-baik saja Tuhan tetap baik, amin. Oleh sebab itu mari kita sama-sama sejenak kita naikkan setiap ucapan syukur kita atas kebaikannya dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur saat pagi hari ini ya Tuhan, untuk setiap cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Jika pagi hari ini kami masih lagi bangun dengan tubuh yang sehat semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan, kalau kami hendak memuji-muliakan Nama-Mu, kami hendak menaikkan puji-pujian kami hendak menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditanami benih firman Tuhan, siap menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kami berada, kami memberitakan Injil keselamatan Allah. Kami teringat juga buat setiap saudara-saudari kami Tuhan, mereka yang mungkin saat ini dalam perjalanan. Biarlah Tuhan pimpin langkah mereka untuk mereka bersama-sama sampai di tempat ini bersorak-sorai bersama dengan kami. Mungkin mereka yang saat ini dalam letih lesu Tuhan, berbeban berat, bahkan mereka yang sakit. Sebagaimana Kau Tuhan yang baik buat kami, Kau juga Tuhan yang baik buat mereka. Kau berikan mereka kesembuhan, Kau berikan mereka kekuatan, sehingga kami akan melihat mereka akan bersama-sama dengan kami menaikkan setiap fellowship kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa setiap kekuatan dalam kehidupan kami hanya karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami siapkan hati kami, siapkan bibir-bibir kami Tuhan. Biarlah kami hendak memuji-muliakan Engkau. Disenangkan Kau Tuhan atas puji-pujian.
Tuhan atas puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Masih semangat ya. Kita akan menaikkan pujian segala puji syukur. Sebab yang terlalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Tak mungkin kan ya? Setuju? Setuju katakan amin. Ya. Berkesudahan dalam hidup kita, amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatas berkatmu.
kehidupan kita. Amin. Tuhan memampukan kita untuk melewati setiap badai dalam kehidupan kita. Karena Dia berfirman, Dia menyembuhkan kita, Dia memulihkan setiap kita. Tak pernah ku ragukan
kami percaya kepadamu. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami berikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan kali ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan beribadah, mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki untuk Tuhan. Dan kami merasakan ketenangan jika Engkau bersama-sama dengan kami. Bapa, saat yang indah kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Bicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Kiranya setiap kami boleh mendapatkan sesuatu untuk kami tangkap hari ini, untuk kami bawa pulang, dan juga untuk kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik. Haleluya. Kemarin saya sudah sampaikan pada kaum wanita bahwa seminggu sebelumnya saya sudah mempersiapkan firman Tuhan. Saya sudah cari, saya renungkan, saya siapkan. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Gembala dan tinggal mengemas begitu saja. Tetapi yang terjadi adalah kemarin, saudaraku, pagi-pagi saya bangun tidur, Tuhan bilang menembus badai. Loh, tak sama lah Tuhan, yang saya siapkan tak sama, saudaraku. Jadi, tapi saya harus taat. Tuhan bilang menembus badai. Lalu saya WA ke saudara Mika untuk bikin flyernya yang lucu ini. Saya suka, lucu sekali, menembus badai ya. Kemarin sangat sibuk ya. Kalau Sabtu kami harus mulai belanja ini itu, beli ini itu gitu ya, untuk keperluan rumah tangga. Terus siangnya kami makan bersama anak kami di Wiyung itu ada rumah makan baru, kampung kecil. Nah di situ lumayan, nanti kalau Bapak Ibu sudah mau makan di sana lumayan enak, makanannya lumayan enak dan tempatnya juga menyenangkan. Nah setelah itu sorenya saya siap-siap ibadah kaum wanita. Jadi kapan siapnya? Kapan persiapannya Tuhan? Gak tahu. Tuhan cuma bilang tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu saya cari ayatnya, langsung saya oh gitu Tuhan. Oke, mari kita baca bersama-sama ayat yang dikasih Tuhan untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah, oke. Kita baca sama-sama ya. Saya senang kalau kita bisa baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lanjut, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya. Puji Tuhan, dari sini kita sudah dapat gambarnya sangat jelas. Mungkin sering dibaca ya, mungkin sering dengar, sering dibaca. Tapi kita tiap kali kita membaca firman Tuhan, itu pasti kita mendapatkan sesuatu yang baru. Itu luar biasanya firman Tuhan. Dia hidup dan bergerak dan mempengaruhi kehidupan kita. Itu yang luar biasa ya. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, saya bagi beberapa, saya lihat yang pertama di situ ada badai, ya. Yang pertama ada badai. Saat itu ketahuan bahwa Yesus setelah memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul, lalu sudah mulai petang gitu ya, Yesus menyuruh murid-murid itu ke seberang jalan dulu. Yesus mau apa? Gak maco. Yesus mau apa? Berdoa. Yesus mau berdoa sendirian. Dibiarkannya murid-murid naik perahu ke seberang dan Yesus cari tempat dia berdoa sendirian ya. Nah, berarti kira-kira waktu itu malam ya, sekitar jam berapa sih? Anggaplah jam 7, karena kan habis makan kan, terus pulang jam 7 anggaplah. Kemudian yang terjadi ada badai. Murid-murid di laut beberapa mil jauhnya katanya itu mulai angin ribut, gelombang gemuruh datang. Dan yang terjadi kemudian, yang setelah ada badai, murid-murid menjadi takut. Yang kedua, murid-murid takut. Takut itu wajar ya, wajar. Takut itu sesuatu yang wajar. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya takut, khawatir. Jangan-jangan Pak Gembala bilang, "Jok, nanti apa?" Gitu ya. Nah, yang pertama badai, yang kedua murid-murid takut, yang ketiga Yesus datang untuk menolong. Yesus datang karena dia tahu muridnya sedang ketakutan, sedang mengalami badai. Yesus datang, dan karena jauh, sudah beberapa mil jauhnya, akhirnya Yesus cari jalan pintas dengan caranya sendiri, yaitu berjalan di atas air. Ketika Yesus datang berjalan di atas air, apa yang dilakukan murid-murid? Nah, keterlaluan ya. Jadi parah. Yang pertama adalah dia mengatakan, "Itu hantu." Keterlaluan sekali ya. Padahal Yesus bilang, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mereka malah menuding Yesus, katanya hantu. Yesus paling mulus dudo ya, kalau Tuhan Yesus kita tuh aduh cek menire keterlaluan. Dia mengatakan itu hantu ya. Kalau kita panik, seseorang menjadi panik, makanya jangan panik. Itu tidak dapat mengenal suara Tuhan. Padahal kan domba harus mengenal gembalanya ya, suaranya gembala itu seperti apa. Hafal, kalau saya suaranya Pak Gembala baru halo, itu sudah suamiku gitu ya. Itu harus dikenali suara gembala kita, Tuhan Yesus. Itu gak pernah membuat kita takut. Suaranya yang lemah lembut, yang penuh kasih, itu bisa kita kenali. Tetapi kalau kita dalam kondisi ketakutan,
itu tidak dapat mengenali suara gembala kita, gembala agung kita. Mereka mengatakan itu hantu. Itu parah yang pertama. Parah yang kedua yang dilakukan Petrus adalah dia mencobai Yesus. Mencobai bukan berarti dia tuh percaya kalau itu Yesus. Setelah Yesus mengatakan, tenanglah aku ini, jangan takut, dia mencoba Yesus karena dalam pikirannya dipenuhi itu hantu. Jadi dia mengatakan, kalau itu engkau, biarkan aku jalan seperti engkau. Dalam hatinya, dalam pikirannya itu akan mengatakan, kapok kon, ayo, mana mungkin aku bisa jalan di atas air. Kapokmu kapan? Jangan coba-coba menipu aku, kamu hantu. Itu kan yang dipenuhi. Pasti kita mikirnya kayak gitu. Petrus mikirnya seperti itu. Makanya dia mencoba Yesus. Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air seperti kamu. Mana mungkin. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Dalam hati Yesus, kurang ajar, gitu ya. Cerita saya. Datanglah, katanya Tuhan Yesus. Setelah mendengar kata datanglah, barulah Petrus merasa nyes. Loh, tenang tiba-tiba, bukan hantu, tiba Tuhan Yesus. Lalu timbullah percaya. Setelah dia percaya apa yang terjadi, Petrus bisa berjalan di atas air. Wah, dia bangga. Tuhan Yesusku di sana, aku berjalan di atas air. Senang dia. Karena percaya, akhirnya dia bisa berjalan, percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kemudian dia melihat, menoleh ke kiri dan ke kanan. Oh, anginnya ribut sekali ternyata. Loh, ternyata gelombang, airnya bergelombang. Wih, dia melihat ke bawah, besar begini. Mulailah hatinya kecut. Mulai hatinya bimbang. Bagaimana ini Tuhan? Nah, begitu hilang percayanya, luntur karena dia menoleh ke kiri ke kanan, melihat keadaan sekitar, melihat angin bertiup kencang, air bergelora. Takutnya muncul lagi, bimbang hatinya. Yang terjadi setelah dia mulai bimbang adalah Petrus tenggelam. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita juga seperti itu? Coba dipikir-pikir, dieling-eling. Setiap hari, setiap minggu paling tidak kita mendengar firman Tuhan. Ketika baterai kita dicas, ketika firman Tuhan dibentangkan, ada rasa percaya. Ini firman Tuhan, bukan hantu. Kalau orang lain yang bilang di sana sini, kita akan mengatakan, gak mungkin. Tapi ketika kita mendengar suara gembala agung Tuhan Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu pun kadang-kadang kita seperti Petrus, gak percaya, diuji, dicobai Tuhan Yesus. Seperti saya sering mencobai Tuhan, ya. Tapi untungnya Tuhan itu sayang sama saya. Jadi ketika saya mencobai Tuhan harus dodo paling ya, akhirnya dipenuhi. Itulah kita, seperti itu, persis seperti Petrus. Saya pikir-pikir, iya Tuhan, aku ya kayak gitu. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bukan suara Tuhan ini, nggak gini, harusnya begini-begini. Gak mungkin lah kalau Tuhan mau jalan di atas air, gak mungkin. Mana bisa aku berbuat begini, mana bisa aku harus begitu. Bukan Tuhan. Ya, hantu ini. Tapi kita ketika Petrus mencoba Yesus dan Yesus bilang, datanglah. Baru maknyes.
Kita juga gitu kan, begitu firman Tuhan dibenarkan, ada kasihnya Allah, kita rasakan manis, dan kita mulai kembali percaya. Timbullah iman kita dikuatkan. Itu perlunya beribadah, itu perlunya mendengar firman Tuhan, itu perlunya membaca firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang yang kuat, perkasa, merasa diri, anak Allah. Gitu. Penting sekali ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, rasanya saya terus mesti berekspresi karena gitu loh. Apa ya? Kayak artis yang paling terkenal di seluruh dunia. Orang yang paling diperhatikan oleh Tuhan, merasa aku bisa menyenangkan Tuhan, aku bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Rasanya tuh bahagia luar biasa. Makanya saya tidak mau kehilangan kesempatan untuk beribadah. Ya, puji Tuhan. Lalu ketika kita percaya, kita akan mulai melangkah, berjalan, maju terus, pantang mundur. Hanya saja ketika kita sudah pulang ke rumah, menghadapi yang di rumah, menghadapi pekerjaan, menghadapi rekan kerja, menghadapi tetangga yang cerewet, menghadapi masalah keuangan, menghadapi orang-orang yang gampang emosian, menghadapi orang-orang yang sok suci, dan sebagainya, itu melelahkan. Ketika itulah melihat, menoleh ke kiri dan ke kanan, hati-hati kita akan tenggelam. Ya, kalau kita nuruti omongan orang, mendengarkan bisikan-bisikan tetangga, menghadapi mungkin yang di rumah ada mertua, ada istri, anak yang rewel, yang sakit, yang apalah, yang badan kita sendiri sakit, gini dah, cari ini anak Tuhan, katanya dikasihi, disayangi Tuhan, lah kok aku mengalami yang kayak begini. Kenapa harus begini-begini? Kenapa tidak bisa seperti itu, seperti ini, seperti dia? Kelihatannya disayang Tuhan. Kenapa gerejaku di sini nggak di sana, yang megah besar? Itu mulai membuat kita down, mulai membuat kita walah. Apalagi kalau di rumah sudah capek sekali, melantai lah dan sebagainya, memasak capek sekali, bangunnya pagi sekali, tidurnya malam sekali. Aduh, seperti Ibu Dewi sama Pak Beni ini tidurnya malam, bangunnya pagi, capek saya. Itu hal-hal yang kalau tidak jaga hati, kita bisa mencobai Tuhan, bisa membuat kita down dan akhirnya tenggelam. Mau tenggelam? Yesus tidak meredakan badai. Ya, tidak meredakan. Dia nggak ambil, apa murid-muridku cepet-cepet pindah perahu sini, atau tak bawa terbang kayak Superman gitu. Ini, ayo di sini terbang gitu ya. Oh, sama Doraemon, bawa kantong Doraemon. Enggak loh, enggak. Tuhan itu selalu punya cara yang di luar nalar kita. Untuk menyembuhkan mata orang buta saja, kadang cuma matamu sembuh, katakan. Kadang ngambil tanah, diolet-olet, diludahi, ya, terus baru ditempelkan di matanya orang buta. Gak bisa dipakai nalar kita, gak bisa. Yesus jangan kita atur, Tuhan kita punya banyak cara, ya. Aku percaya nanti kalau Tuhan datang aku dalam kondisi kayak gini, pasti ditolong lah ambil Tuhan, pasti langsung digendong, ya, langsung dibopong, langsung ditaruh perahu yang yang besar, yang enak, yang nyaman, tenang. Percaya aku kayak gitu, ya.
Bisa saja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita. Bisa, Tuhan bisa lakukan itu. Tapi untuk mendewasakan iman kita, untuk membentuk karakter kita, Tuhan tidak selalu lakukan yang seperti itu. Tuhan tahu kekuatan kita. Ingat ya, percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jika kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Itu bisa Tuhan lakukan. Tapi Tuhan tahu kekuatan kita. Kuat ini, bisa nih. Ya, ini sudah kuat imannya. Akan digembleng terus sama Tuhan. Karena Tuhan ingin pribadi yang tangguh. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang tangguh. Tuhan gak tolong, enggak. Dia datang menunjukkan dirinya berjalan di atas air. Jadi apa? Dia berjalan di atas gelombang ombak yang sedang bergelora. Yesus tidak mengeluarkan dari ombak yang sedang terombang-ambing, tetapi Ia memberi kesempatan untuk mereka bertumbuh dalam iman percaya mereka. Biar bertumbuh, gak gitu toh. Pengalaman kita tuh biar banyak, tidak hanya itu saja. Pengetahuan kita cuma itu saja. Nah, Tuhan perluas. Tuhan ingin kita ini bertumbuh dalam iman. Badai membuat kita bisa memenuhi tujuan Tuhan untuk hidup kita. Tujuannya itu sangat mulia. Yang tadi yang pertama merubah karakter kita, karakternya menjadi karakter yang tahan uji, yang tangguh, dan menumbuhkan iman kita. Supaya kita sadar bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan jangan diatur seperti yang kita pikirkan. Ingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu beserta dengan kita. Kemarin di kaum wanita, Ibu Bagia sudah menyampaikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Meskipun gak ditolong seperti murid-murid tadi, tapi percayalah Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia ingin melatih kita memiliki iman yang teguh, karakter yang diperbarui menjadi karakter yang tahan uji. Itu kerinduan Tuhan kita. Ya, Dia tidak menghilangkan badai, Dia tidak menghalau badai lagi, tapi Tuhan ingin kita menembus badai, berjalan di atasnya, injak badai itu, tembus dia, berjalan di atas air seperti Petrus yang tetap percaya, fokusnya ke depan. Mataku tertuju padamu, segenap hatiku hanya untukmu. Dengan demikian akan membuat kita makin kuat, berdirinya teguh seperti laki-laki, bersikap sebagai laki-laki, kuat perkasa. Ya, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa saya berjalan di atas badai, saya berkuasa atas badai. Itu loh Tuhan yang ingin kita tangkap. Tuhan ingin kita menangkap isi hatinya. Apa yang ada dalam pikirannya Yesus, itu yang disampaikan lewat tindakan. Bukan hanya ucapan, tetapi tindakan. Ya, dipercayalah akan kebaikan Tuhan untuk kita. Mazmur 107 ayat 6.
Mazmur 107 ayat 6. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dari kecemasan. Murid-murid cemas kan waktu itu. Dia galau kan. Pikirnya, Yesus, aku sudah datang. Apa yang kamu takutkan? Ini aku, jangan takut. Menghilangkan kecemasannya. Siapa tahu ternyata mereka malah mengatakan Yesus hantu. Kita jangan gitu ya. Yesus datang dengan berbagai cara. Kita akan mengenali dia kok lewat suaranya, lewat caranya. Kita akan mengenali dia. Makanya firman Tuhan itu banyak contoh-contoh. Tuhan Yesus pun memberi perumpamaan-perumpamaan. Dan dari perjanjian lama sampai Wahyu, itu dikisahkan bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi, yang ditulis di dalam Alkitab, semuanya berguna buat kita. Kadang-kadang saya kalau sudah mulai baca, ini memperanakan ini memperanakan ini bosan saudara ya. Tapi tak baca, motornya ketip-ketip gitu ya. Tapi di akhir itu kita pasti dapatkan sesuatu. Itu loh ajaibnya firman Tuhan. Coba ya. Terus Mazmur yang 107 yang tadi ayat 6, sekarang ayat 9. Ayat 9. Mazmur 107 ayat 9. 2, 3. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Itu loh, Tuhan itu selalu tahu apa yang kita perlukan. Dikenyangkan, dipuaskan. Datanglah, pasti bisa. Itu kan, berjalan di atas air mustahil, tak mungkin. Datang, percaya, jalan. Kamu bisa. Itu pesannya Tuhan untuk kita. Kamu bisa. Kamu bisa. Aku tidak akan mengeluarkan kamu dari badai ini. Kadang dibiarkan Tuhan kita mengalami badai. Jatuhlah, kayak gembala jatuh ke prosok lah, sakit lah, sakit apa? Gak punya duit lah, khawatir ini dan itulah, ada masalah inilah, persoalan itu, tantangan ke depan ini. Tidak apa-apa, Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi yang satu yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang pertama tadi apa? Melepaskan kita dari kecemasan, dalam kesesakan, dalam ketakutan, dilepaskan kita. Karakternya, cara berpikirnya, itu yang dibentuk sama Tuhan. Dibentuk sama Tuhan, ditotok. Biar kita cara berpikirnya tidak salah. Karena kalau ikut Tuhan tapi gak ngerti apa-apa, bolak-balik menyalahkan Tuhan, seringkali gak, kok gini gak cocok Tuhan untuk keadaanku ini, tidak pas, harusnya tidak gini kan, harusnya ikut Tuhan itu seperti janjinya, kalau ikut Tuhan kamu akan diberkati, kamu sehat terus gak mati. Itukah? Jadi jangan bilang ikut Tuhan itu enak soro. Yang memang enaknya itu apa? Kita diberi ketenangan. Ini aku, jangan takut, tenanglah. Di apapun yang terjadi, tertawa saja, berikan senyum yang paling manis. Jadi setiap kali kalian mau berangkat sekolah, dia akan pamitan, kalian mau go to school, saya akan bilang, smiling face, be a good student, not to cry. Oke, dia akan jawab, oke.
Biasanya kalau ditinggal mamanya dulu tuh nangis, dia nggak mau, mesti pengen keluar begitu. Tapi dibisikin terus, dibisikin terus, dibisikin terus. Ya, kita juga gitu, harus sering dibisiki oleh firman Tuhan. Jangan malas baca firman Tuhan. Ya, jangan malas dengar kebenaran. Karena kita membatasi, tadi sudah kok, sekarang enggak. Saya juga sering diingatkan sama Pak Gembala. Lah kok apa lihat gitu, kenapa enggak tanpa puji-pujian? Saya bilang tadi sudah. Lah firman Tuhan katanya gitu. Lah tadi sudah, ya lagi katanya. Tapi saya ketoknya bandel dulu, enggak, aku sih nutuk noli lihat sinetron. Lihat apa? Saya suka nonton drama cinta, tapi yang baik-baik, yang enggak dendam-dendaman, yang enggak kayak gitu. Saya suka nonton, kadang tak ulang, ada kalimat yang bagus gitu. Tapi setelah itu saya lakukan, tak ganti, tapi pelan-pelan supaya nggak dengar. Tapi itu firman Tuhan penting untuk kita. Dia mengasihi kita sedemikian rupa, dilepaskan dari kecemasan, dilepaskan dari kecemasan, dari kesesakan. Dia memuaskan jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar. Tuhan, aku lapar, Tuhan, aku haus. Baca firman Tuhan sambil ngemil, nggak apa-apa kan? Biar kenyang perutnya juga. Iya, ngemil, tapi juga ngemil firman Tuhan. Ya, telinga ini jangan dibiarkan mendengarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang busuk. Mata ini jangan dibiarkan lihat yang enggak. Karena sesuatu yang masuk itu akan ditampung di dalam hati kita. Apa yang masuk, apa yang masuk, apa yang masuk, itu yang keluar nantinya. Pasti apa yang, jangan bilang enggak, aku enggak seperti itu kok, cuma apa ngomong tok. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi kalau hati kita busuk, hati kita sering dimasuki dengan yang enggak baik, itu yang keluar. Hati-hati dengan ucapan kita, akan dibaca orang. Ya, orang yang diam itu kadang-kadang dua hal ya. Saya kadang bingung kalau lihat orang diam ini ngerti apa aku bingung gitu ya kan. Tetapi yang pasti orang yang pendiam, makanya saya suka dengan orang yang cool gitu. Saya suka orang yang cool, pendiam itu setidaknya orang akan berpikir, oh pintar, disegani. Tapi yang selenean, nggak karu-karuan, ya boleh ya, kadang-kadang kita akan bergurau ya kan. Tapi bukan berarti setiap saat kita seperti itu. Percayalah, itu akan mendapatkan wibawanya. Orang akan melihat orang ini pintar, wes, pasang cool gitu. Jazz. Itu orang akan menyangka kita orang pintar padahal gak ngerti. Itu satu poin yang didapat dari dunia. Bener. Satu saat itu saya tuh lagi galau di kantor nih ceritanya, lagi banyak masalah yang dipikirkan. Saya diem. Nah, waktu itu rapat meeting gitu ya, lagi maju dan ini memilih siapa ini. Nah, karena saya diam, dikira aku pinter ngerti kabeh gitu ya. Yang tadi didiskusikan nanti di ini tuh dikira saya tuh ngerti kabeh. Dipilih jadi tim, ketua tim. Ya ngerti, tadi saya lagi mikir. Tapi setidaknya itu yang dipikirkan orang dunia.
Mau tidak mau setelah itu saya menggali, belajar. Ya bagaimana lagi? Tapi dari situ saya ngerti orang dunia tuh mikirnya kayak gitu loh. Makanya saya sering kalau Pak Gembala berangkat kerja, beri kami wibawa dari Tuhan. Berikan hikmat akal budi dalam menyelesaikan setiap masalah dan persoalan. Lindungi dalam perjalanan dimanapun dia berada. Ini gak pulang, saya WA, kok gak pulang-pulang gitu. Haleluya. Itu pendapat dunia seperti itu. Tapi firman Tuhan juga ada, cari di Amsal itu ada. Ya, orang yang diam itu dianggap pintar, dianggap berwibawa, dianggap bisa. Sungguh gak percaya. Kapan-kapan nanti saya kupas itu ya. Nah, dengan menyoroti kedaulatan dan kuasa Allah yang dahsyat di dalam Mazmur tadi, Mazmur menutup nyanyiannya dengan sebuah undangan. Mazmur 107 ayat 43. Ayat 43. Nih, yuk baca bersama-sama. 2, 3. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Siapa yang berhikmat, punya hikmat, berpeganglah dan perhatikanlah segala kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setianya Tuhan. Pegang itu. Minta hikmat dari Tuhan. Pernahkah kita bergumul untuk tetap berharap ketika badai menerjang hidup kita? Di saat kita membutuhkan pengharapan, kita akan tahu bagaimana Alkitab, firman Tuhan itu bekerja, mengingatkan kita akan janji-janjinya. Roh Kudus ini terus berbicara dalam kemustahilan, dalam melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Teruslah berharap, tapi berharapnya pada Tuhan. Jangan sekali-sekali kita mikir nanti kan si A akan begini, atau nanti kan mamaku akan begini. Pastilah melihat anaknya gini, pasti mamaku akan begini. Kecewa. Ternyata enggak. Atau nanti aku kan enggak punya uang, kalau aku ngomong gini nanti si itu yang kaya itu akan beri aku uang. Kecewa. Ya, jangan sekali-sekali berharap pada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Percayalah, bagaimana kita menanggapi badai rohani dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan Yesus memberi kita pengharapan saat kita berpegang kepada Dia dan janji-janjinya. Itu yang harus kita pegang teguh, ya. Bilang, Tuhan Yesus, Engkau menenangkan setiap badai rohaniku, menenangkan aku untuk menghadapi badai, untuk bisa menembus badai itu. Ketika badai mengamuk, kirimkanlah kedamaian dalam jiwaku saat aku bisa terus berharap kepada Tuhan. Jangan minta yang aneh-aneh dari Tuhan. Tuhan yang buat aneh-aneh dalam hidup kita. Dan itu baik untuk kita, baik untuk jiwa kita. Akan membuat kita menjadi anaknya Tuhan yang patut untuk dibawa ke dalam kerajaannya. Ya, jadi seperti 5 anak darah yang pandai, yang selalu membawa bekal itu kemanapun kita berada. Tidak hanya cukup, kurang kalau hanya cukup, harus berlebihan.
Iman kita harus dikuatkan terus menerus. Isi tabung kita dengan kebaikan, sukacita, damai sejahtera, kasih, sabar, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kekuatan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang terus kita tabung, jangan sampai keluar. Yang keluar kebaikan-kebaikan, buah roh itu boleh kita tampilkan di hadapan semua orang, di hadapan Allah Bapa. Pasti dia akan tersenyum melihat kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang ayah bepergian dengan anaknya. Anaknya yang mengemudi, ayahnya duduk di sampingnya. Ketika dalam perjalanan mereka bercerita yang enak-enak, menceritakan harapan-harapan ayahnya dan juga kerinduan-kerinduan anaknya, ya. Nah, tiba-tiba ketika mereka sedang melakukan perjalanan, ada badai yang di depannya. Tiba-tiba hujan deras sekali. Mungkin hujannya sudah mengeluarkan batu gitu ya. Anginnya ribut sekali. Dan si anak ini gemetar. Wih, di sana ada pohon yang tumbang. Dia melihat, loh, batu payah, batu longsor, tanahnya longsor. Ayahnya bilang, ayah gimana ini ayah? Terus aku mengemudi terus. Ini kalau diteruskan, terus pokoknya ngomong tak karuan si anak ini. Ayah terus bilang, lanjut. Jangan takut, ayah berhenti aja di sini, tunggu badainya reda. Jalan terus. Akhirnya dengan hati mendongkol, si anak ini yang terus mengemudi, bener nabrak karmu gitu ya. Pokoknya dia marah, kok ayahnya tidak sayang dengan dia, kok membiarkan dia nanti mati kena badai yang begitu dahsyat ya. Sedangkan mungkin mobil-mobil yang lain berhenti atau putar balik, ayahnya tetap bilang terus lanjut. Oh, dia mengemudi dengan ini kecepatan penuh. Berapa kecepatan penuh itu? 120, 150. Oh, dia lanjut terus. Hingga akhirnya begitu dia membuka mata, tadi merem. Diterjang itu ini badainya. Lalu ketika dia lewat dari badai itu, dia berhenti. Nah, leganya luar biasa ya, leganya luar biasa. Terus dia mulai ke bapaknya, bisa ya. Kita sudah melewati badainya. Tapi kenapa tadi ayah kok menyulang terus begini? Kenapa kok mobil-mobil yang lain loh putar balik? Coba kamu lihat ke belakang, ada kendaraan yang gelempang, guling dan sebagainya. Dan mendengar kabar-kabar yang terjadi itu ini, mereka tidak bisa bergerak di tempat, mobilnya kelem dan sebagainya. Coba dengarkan radio mungkin atau ini, lihat ke belakang. Tuh, kok bisa ya? Itu yang terjadi kalau kamu tadi tidak terus. Kalau kamu kena badai, terjang itu, kamu tidak menunggu lama. Karena begitu, nanti juga kalau sudah kamu menunggu di sana, kapan kamu nyampenya? Mungkin kamu pulang kembali tidak jadi ke sana.
Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan mengalami seperti mereka, kecelakaan, kerendam air, kena runtuhan batu, karena menunggu badannya maju terus, pantang mundur. Kita harus melawannya, tebus badai itu, kamu akan selamat. Kamu punya Tuhan kan? Punya ya. Kamu tadi sepanjang aku berdoa cuma Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong enggak? Iya, Tuhan tolong. Ya, biarlah kita semua anak-anak Tuhan jangan pernah takut menembus badai, lewati badai. Saya mengundang semua pemain musik, saya singkat untuk maju ke depan. Haleluya. Tuhan memelihara kita melewati badai cobaan, apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, kapanpun saatnya, apa masalah kita, katakan pada Tuhan. Tuhan memelihara kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia
setiamu. Terima kasih Engkau selalu memelihara kami dalam setiap kesempatan, dalam setiap apapun yang kami alami. Engkau ada, dan jangan biarkan kami sendiri, karena kami butuh Engkau Tuhan dalam menghadapi apapun juga di dunia ini. Dalam setiap masalah kami, Tuhan, Engkau ada bersama kami. Biar kami melewati setiap badai, kami melewati masalah demi masalah, asal ada Engkau Tuhan. It's enough for me, itu cukup bagiku. Biar firman-Mu tetap mendengung dalam hati kami, dalam telinga rohani kami. Biarlah kasih setia-Mu melingkupi kami, sehingga dalam setiap kesempatan apapun kami kuat. Engkau yang berikan kekuatan, ketahanan rohani, stamina rohani untuk kami mampu melewati badai itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu sebagai firman-Mu. Berikan hikmat akal budi, berikan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga dimanapun Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi sekitar hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman tidak berlalu begitu saja, tapi dengan penuh keyakinan bahwa satu hal, Engkau ada bersama kami. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan berikan korban persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami dapat memuji, menyembah-Mu, akan mendengar sebagian firman-Mu. Kiranya apapun yang kami dengar dan kami renungkan boleh tertanam di hati kami masing-masing. Sebentar kalau kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya, kiranya Tuhan mengembalikan berlipat kalimat ganda dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Amin. Tuhan kita yang memerintah, Dia jaya kuat dan perkasa.
Puji Tuhan, haleluya, shalom, haleluya. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan kita tidak berubah? Amin. Kasihnya, kuasanya, firman-Nya tidak pernah berubah sampai detik ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini tadi sudah disampaikan bahwa kita bersama Tuhan sanggup menembus badai masalah, badai pencobaan apapun juga yang terjadi, kita sanggup menembusnya karena Dia ada bersama kita. Amin. Ya kalau berbicara masalah doa, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti jawab kita. Jawabannya tepat pada waktunya. Tapi ada kalanya doanya masih tunggu waktunya Tuhan. Dan hari ini ketika Tuhan sampaikan waktunya Tuhan rindu. Tadi sudah disampaikan oleh hambanya, supaya kita ini tahu bahwa pasti ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, supaya kita itu oh iya, ternyata semuanya itu Tuhan yang kasih. Karena itu jangan kita berharap mengandalkan manusia. Firman Tuhan tadi katakan kita terkutuk, kita nggak akan mengalami dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Rindu mengalami dahsyatnya Tuhan setiap hari, setiap saat, siap hadapi masalah. Tapi bersama Tuhan itu indahnya, dan bersama Tuhan kita pasti bisa menembus badai. Haleluya. Badai apapun juga, mungkin masalah ekonomi, kesehatan, masalah rumah tangga kita, bersama Dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kita dikuatkan pagi hari, disegarkan. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Bugam, saya dapat peneguhan pagi hari ini. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Ya, begitu juga Bapak Daniel. Ya, terima kasih sudah membantu pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati sehingga ibadah bisa berjalan dengan indah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, tadi juga ada Ibu Siti datang pamitan, Pak Gembugem tidak bisa hadir karena anaknya sakit dan sedang opname, jadi jaga anak di rumah sakit. Ya, Bu Doni juga lagi di Jakarta menghadiri acara keluarga, ya, pernikahan adiknya atau kakaknya, adiknya ya, adiknya ya. Puji Tuhan, juga Pak Sumoto tidak hadir hari ini. Kakak Mika juga lagi ke Jombang. Terus siapa lagi yang nggak hadir ya? Nah, puji Tuhan. Ya, Pak Slamet sekeluarga juga tak hadir. Oh Tuhan Yesus. Ibu Dewi ada. Ibu Dewi di belakang. Shalom Bu Dewi. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ini sekarang sudah minggu kedua, ya. Bulan depan kita akan bersama-sama merayakan Paskah, ya. Dan tanggal 18 itu tepatnya April kita akan melaksanakan Jumat Agung, mengingat kematian Tuhan Yesus, ya. Dan kita kembali bersama-sama akan mengambil waktu berdoa puasa bersama. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan hari Jumat jam 5 sore. Ya, kita akan bersama-sama berpuasa dan seperti biasanya kita akan berbuka puasa di tempat ini. Nah, itu, dan hari Jumat Agung itu juga kita akan sama-sama melaksanakan perjamuan kasih, ya. Puji Tuhan, monggo nanti yang rindu untuk memberkati bersama-sama bisa menghubungi Bu Wagia, ya. Dan juga Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, hari Minggunya 20 April kita akan sama-sama melaksanakan ibadah Paskah. Puji Tuhan, ibadah Paskah akan kita laksanakan hari Minggu pagi, ya Pak, ya, jam 8. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam Paskah atau Jumat Agung kita akan bersama-sama melaksanakan. Kita juga
saling memberkati di situ ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa terima ini dari Ibu Yanti. Monggo yang rindu untuk berkontribusi lagi memberkati, silahkan terima amplop ini dari Bu Yanti. Terserah Bapak Ibu mau memberkati berapa, kerinduan Bapak Ibu memberkati berapa, monggo. Saya percaya ketika Bapak Ibu memberkati, Tuhan juga akan memberkati kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Dana yang akan dibutuhkan baik itu Jumat Agung dan Paskah sekitar 3,5 juta. Ya, kita percaya bahwa Dia Allah yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia juga akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya ada saudara kekasih kita yang Januari dan Februari sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Ya, puji Tuhan. Monggo nanti yang saya panggil bisa maju ke depan. Ibu Gembala di bulan Januari sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun, ya, tepatnya tanggal 24. Monggo Ibu Gembala. Januari juga Saudari Mika tidak ada. Kristoforus Kabubu, yang merasa namanya Kristoforus siapa ya? Silakan ayah dia maju. Wih, Kristoforus ya, ya, tanggal 6 Januari. Dan Ibu Wagia tanggal 12 Februari. Haleluya. Dan selanjutnya ini Saudara Yeski nggak ada, tanggal 19 Februari karena melayani di luar ya, maksudnya bekerja ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Silakan Bapak Gembala, monggo. Haleluya. Saya udah bagi berdiri untuk memberkati hamba-hambanya yang berulang tahun di Januari dan Februari. Haleluya. Bapak dan Saudara, kami ucap syukur Tuhan karena hamba-hambamu terlahir di bulan Januari dan Februari. Tuhan yang memberkati hambamu, Ibu Gembala, memberkati berlipat kali ganda apa yang sudah ditabur, biarlah Dia akan menuainya. Tuhan berkati kekuatan, kesehatan, hikmat akan diturun atas hambamu, boleh melayani Engkau dengan segenap kekuatannya, segenap jiwanya. Tuhan menambah-nambahkan segala sesuatunya, biar Tuhan memberkati sehingga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah namamu. Terima kasih Engkau ada, Engkau yang berkuasa, Engkau yang memakai hamba-Mu dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Wagia Tuhan, apapun kerinduan, apapun kebutuhan, Tuhan yang memberkati. Hikmat yang daripada-Mu turun Tuhan, kekuatan untuk manusia rohnya, manusia batinnya Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan sehingga sanggup untuk menghadapi badai apapun juga. Tuhan memberkati apa yang pun dikerjakan, Tuhan membuat berhasil, sehingga berkat dari utara, selatan, barat, timur Tuhan turun atas Ibu Wagia. Masa depannya Tuhan Kau yang memberkati sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan dalam nama Yesus. Yang ada Tuhan memberkati sampai masa tuanya, Tuhan menggendong Ibu Wagia dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu juga. Tuhan memberkati Kristo Tuhan, masa depannya masih panjang Tuhan, Kau yang memberkati dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dia boleh setia melayani Engkau dengan segenap kekuatannya, segenap hatinya Tuhan. Engkau pakai dan Tuhan menambah-nambahkan talentanya sehingga dia boleh melayani Tuhan dengan menjadi kebanggaan Tuhan, kebanggaan keluarga, dan yang pasti Tuhan Engkau disenangkan. Berkati apapun yang kerjakan membuat berhasil sehingga kebutuhannya, cita-citanya Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah namamu, terpujilah namamu, dan kami memberkati mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
berdoa Tuhan Bapak, beberapa hamba-Mu, anak-anak-Mu yang tidak hadir Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan menjamah mereka. Kau tahu kerinduan Ibu Siti untuk beribadah, tapi ada masalah yang harus dihadapi Tuhan. Kami berdoa untuk imannya Ibu Siti supaya tetap Tuhan. Biarlah Tuhan ini menguatkan, Roh Kudus tetap berbicara dalam keseharian Ibu Siti Tuhan, sehingga dia boleh menjalani hari demi hari dengan bersama dengan Engkau Tuhan. Beri kesempatan Ibu Siti Tuhan untuk tetap memuji menyembah Engkau. Biarlah keluarganya boleh dimenangkan satu demi satu, sehingga si rumahnya boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Demi juga untuk Pak Sunoto yang tidak hadir, kami tidak tahu masalahnya, tapi biarlah Tuhan Kau yang beri kekuatan, Kau yang memberi berkat-Mu untuk Pak Sunoto Tuhan, dan Tuhan memberikan apa yang Pak Sunoto Tuhan perlukan, butuhkan. Tuhan memberkati. Dan juga Kau memberi kekuatan untuk keluarga Mika yang sedang berduka. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Juga untuk Tuhan yang lainnya yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami Tuhan, kami berdoa dengan iman, Clay sudah disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah penyertaan Tuhan itu yang penting. Biarlah perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam setiap jemaat GKB Sitoyoso, sehingga iman kami semua bertumbuh Tuhan. Khususnya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah dan perayaan Paskah Tuhan, Jumat Agung. Tuhan mempersiapkan panitia, mempersiapkan jemaat, sehingga hati kami Tuhan dipenuhi sukacita untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah ini, bukan sebagaimana yang biasanya, tapi dengan yang luar biasa yang daripada itu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan jemaat, memberkati tim PAW yang hari ini bertugas. Biarlah kekuatan kesehatan mereka Tuhan, Kau sendiri yang memperhatikan, Kau yang memberkati. Khususnya juga Tuhan, ada yang tidak menentu Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan ekstra untuk jemaat, supaya kami semua sehat, kami semua boleh merasakan penyertaan, kami boleh merasakan pemeliharaan yang luar biasa yang daripada Tuhan, sehingga hati kami meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Kau yang memberkati gereja ini, memberkati apapun yang dibutuhkan oleh gereja ini, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang mencukupkan dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, dan memberi kami kelegaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami diberkati, kami disertai oleh saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin.